Halo, saya Kevin Wu. Beberapa hari ini banyak permintaan saya untuk turut menjelaskan duduk perkara kasus yang sedang terjadi pada Cetia Permata Dihati, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Bahwa kasus ini di mana Cetia telah berdiri sejak tahun 2013, yang artinya sudah 11 tahun. Selama ini sudah melangsungkan kegiatan peribadatan di dalam komplek perumahan, ya. Nah, selama ini tidak terjadi masalah berarti. Nah, umumnya sebagai tempat ibadah memang pasti di hari-hari perayaan tertentu umatnya tumpah ruah sehingga dianggap mengganggu masyarakat setempat, khususnya terkait dengan akses jalan, ada pemanfaatan jalan juga sampai tumpah ruah. Kemudian juga ada masalah bakar kertas yang dianggap pencemaran, ya. Nah, ini hal yang lumrah ya terjadi dalam tempat ibadah. Dan beberapa hari yang lalu terjadi satu insiden yang mana itu menjadi pemicu, ya, dimana ketika sedang ada hari raya khususnya HUT dari Kuan Im Pusat ini. Ketika peribadatan berlangsung, masyarakat tumpah ruah untuk melakukan peribadatan. Tiba-tiba ada oknum RW yang diduga melakukan provokasi dengan cara naik motor lalu mengklakson-klakson di tengah berlangsungnya peribadatan saat itu. Nah, karena ketidaknyamanan ini dan dari pihak oknum ini juga dirasa ya dan diduga melakukan provokasi seperti ini, maka dari pihak Cetia mengadukan kejadian ini ke pihak kepolisian. Nah, karena sudah dilaporkan, maka oknum tersebut juga menggalang partisipasi warga lainnya untuk menolak keberadaan dari Cetia yang dianggap mengganggu warga selama ini. Timbullah perselisihan itu di sana. Nah, kami itu diadu oleh masing-masing pihak sebagai tempat untuk bisa memfasilitasi, di mana sebelumnya juga sudah difasilitasi oleh pihak kelurahan, kecamatan, ya, namun tidak ada titik temu, ya. Oleh karena itu, kami sebagai anggota dewan, sebagai aspirasi masyarakat, kami menjembatani. Kami juga berharap permasalahan ini bisa segera selesai, di mana dari pihak warga tidak lagi melakukan provokasi seperti tersebut, karena hak untuk beribadah tentu dijamin undang-undang, karena setiap orang berhak memiliki dan menjalani keyakinan menurut kepercayaannya masing-masing, apalagi terhadap agama yang memang resmi diakui, yaitu memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, di sisi lain memang juga pihak rumah ibadah juga tidak diharapkan mengganggu ketenangan aktivitas warga. Nah, inilah yang sedang berlangsung media saat ini, mediasi, dan kami berharap dalam waktu dekat masing-masing pihak bisa duduk bersama dan bisa juga mencapai titik temu sehingga tidak lagi terjadi perselisihan seperti ini. Ya, kami juga berterima kasih kepada pihak yang atensi, khususnya kepada Bang Permadi Arya yang juga mengirimkan pesan kepada saya untuk mengetahui duduk permasalahan, juga karena beliau juga ditanya oleh banyak pihak. Kemudian pihak-pihak yang lain, kami juga berterima kasih kepada pihak Kementerian Agama yang juga turut aktif memfasilitasi kasus ini. Kemudian juga pihak wali kota, pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak Kesbangpol, kemudian pihak Satpol PP, ya, dan semua pihak lainnya. Nah, kita berharap sebentar lagi masalah ini bisa kita tuntaskan, ya, agar masyarakat kembali tentram dan umat bisa kembali beribadat dengan sebaiknya. Saya rasa demikian update-nya. Nanti begitu ada perkembangan saya akan laporkan lagi kepada teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Oke ya, dan itu yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh anggota dewan tadi teman-temannya dari Ken
Kevin Wu ya. Dan saya akan membacakan terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi. Tadi itu adalah klarifikasi, tetapi dalam beberapa waktu yang lalu dari tribunjakarta.com juga disampaikan sebuah berita seperti apa yang akan saya bacakan di sini. Nah, ini dia ya. Sejumlah pengurus Vihara Cetia Permata di Hati mengadu ke DPRD DKI Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 ya. Mereka diketahui oleh para anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dalam pertemuan itu, pengurus membantah telah meresahkan warga Taman Kencana, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Lalu kemudian selain pengurus Cetia Permata di Hati, hadir pula pengurus Forum Warga RW 012 Taman Kencana beserta perwakilan warga, Satpol PP dan pihak Kelurahan Cengkareng Barat. Hadir juga Pembimnas Buddha Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta, Sulyarna dan tokoh lintas agama ya. Dikatakan kita di sini untuk mencari solusi, jadi kita mendengarkan satu persatu para pihak untuk menyampaikan masing-masing terkait permasalahan ini ya, ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ya, Wil Sarana ya. Hal itu baru saja disampaikan oleh Kevin Wu ya. Legislator PSI ini juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang hadir untuk menyampaikan sekilas terkait persoalan di Cetia Permata di Hati. Ya, semua bisa diselesaikan bila terjalin komunikasi yang baik dan kami dari PSI akan menjembatani setiap persoalan apapun terkait warga Jakarta, ujar Kevin Wu. Pada kesempatan itu, pengurus Cetia Permata di Hati menyampaikan berbagai kegiatan melalui tayangan baik foto maupun video, diantaranya kegiatan bakti sosial yang bertujuan untuk berbagi terhadap sesama tanpa melihat perbedaan. Nah, ini keren sekali teman-teman ya. Lalu kemudian Ahin Humas Cetia menegaskan Cetia Permata di Hati yang berdiri pada tahun 2008, bayangkan ya, berdiri di tahun 2008 telah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya, 2008 berarti ada sekitar 16 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Nah, perlu kami tegaskan bahwa kami tidak pernah meresahkan warga lingkungan khususnya klaster Taman Kencana Blok C RT 005 RW 012 ya. Bila ada yang mengatakan kami meresahkan, tentunya itu sangat aneh dan tuduhan yang sama sekali tidak mendasar, ungkap Ahin ya. Oke ya, ia juga menyebut bahwa kegiatan keagamaan umat Cetia dilakukan setahun 3 kali ya, di mana tiap mereka mengadakan acara tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait di Hati curhat ke fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi Vihara Cetia Permata di Hati ini sebenarnya sudah lama ya didirikan, dan mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan ya acara-acara yang meresahkan warga ya. Hanya orang-orang yang merasa tidak senang aja mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Nah, teman-teman, kita akan coba melihat bagaimana foto-foto yang ada di sini ya ketika mungkin dilakukan yang namanya mediasi di sini ya. Nah, ini dia jelas sekali ya. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh tadi anggota dewan itu sangat jelas sekali ya, bahwa undang-undang sangat menjamin yang namanya peribadatan ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Memang ya kalau kita melihat teman-temannya begitu banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, di mana begitu banyak saudara-saudara kita yang oknum, katanya sih ya oknum, yang dari saudara kita muslim yang selalu saja melakukan pelarangan terhadap ibadah-ibadah saudara kita minoritas, termasuk ya mungkin juga dari saudara kita yang dari Buddha ini, tetapi lebih banyaknya adalah terhadap saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Saya kembali membacakan di sini bagaimana sebuah caption dari Kevin Hu ya. Duduk permasalahan Cetia Permata di Hati yang sedang viral beberapa hari terakhir ini. Saat ini proses mediasi sedang berlangsung. Semoga ada titik temu bagi kedua pihak agar kembali rukun, tentram dan damai. Kami akan melaporkan kemajuan sebelumnya. Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak. Tadi juga nama Mas Permadi Arya disebut-sebut oleh Kevin Wu ini ya sebagai seorang anggota dewan. Nah, ini dia respon dari Mas Permadi Arya. Terima kasih banyak pendarahannya Pak Dewan ya.
Oke, lalu berikutnya ada juga komentar dari Daniel Panjaitan. Tiap malam terakhir puasa gue selalu ikut jalan buat saf teman-teman sholat id besoknya. Kita juga tahu semua jalan akan ditutup total sampai selesai setengah hari. Udah 44 tahun sepanjang hidup kagak pernah komplain. Nah begitu ya teman-teman ya. Udah tutup jalan aja kalau misalnya ada sholat id nggak ada yang komplain begitu loh. Tetapi ketika mereka melihat ada yang dari kita gitu ya, yang dari non muslim melakukan ibadah di rumah sendiri aja, mereka juga mau ganggu aja itu loh teman-teman. Bayangkan ya oknum-oknum yang seperti itu ya kan. Ada komentar dari Jufi Reza ya, gue Islam dan gue senang banget baca komen netizen di sini. Yuk lawan ketidakadilan yang kalian rasakan selama ini. Jangan lagi bilang soal jalan salib atau kami umat yang cinta kasih. Please lupakan itu dulu, perjuangkan hak kalian. Ya, oke, terima kasih untuk Juve Riza ya, untuk support yang luar biasa dari Anda ya. Kami juga sebenarnya sudah berkali-kali ya untuk melakukan perjuangan untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini, tapi terkadang kami harus menyerah ya kan, karena kenapa? Karena kami merasa bahwa seruan kami tidak didengarkan gitu loh. Ya, ada komentar dari Johan. Permasalahan seperti ini tidak akan habis-habisnya kalau pemerintah tidak turun tangan dan tegas mengatasinya. Betul sekali ya. Bahwa beribadah itu dilindungi sama undang-undang loh. Kadang-kadang yang dimulai hanya oknum dan saya masih sangat yakin masih banyak pihak yang masih sangat menghargai agama dan cara beribadah dari agama lain. Semoga ada jalan keluar yang baik dan cepat terselesaikan ya. Amin. Dari Dewi Luciani, harusnya RW-nya dicopot dan suruh pindah. Oke ya. Lalu dari Oni Berliana, beribadah nggak boleh, coba bagi-bagi angpau, macet jalan pun nggak apa-apa. Bisa aja memang teman-teman ya. Oke, lalu dari Aneka ya. Yang namanya tempat ibadah agama apapun itu kalau lagi merayakan hari besarnya pasti yang hadir tumpah ruah. Emang ada aja salahnya si Om kalau hidup berdampingan sama orang-orang yang ngerasa paling benar. Nah itu dia memang kelihatan seperti begitu ya. Terakhir dari Fatma Amulet Jakarta, kegiatan cetia juga bukan tiap hari tapi oknum RW ditambah encek-encek sekolah seolah-olah ya tiap hari terganggu WK bi dan adab. Ya, teman-teman mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan. Memang sekali lagi bahwa soal intoleransi ini sudah bukan lagi hal yang baru, tetapi yang kita inginkan kita akan terus menyuarakan hal ini agar ada tindak lanjut dan ketegasan dari pemerintah sehingga hal-hal yang seperti ini tidak lagi akan terjadi di hari-hari ke depan ya. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.